Benarkah polusi yang tak bisa diatasi dalam waktu singkat berpotensi menelan korban jiwa? Kita bahas bersama Chandra Yoga Aditama, Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, yang juga Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi. Selamat malam, Dokter Chandra. Ya, selamat malam. Kita juga akan sapa Bondan Adrianu. Ini adalah juru kampanye iklim dari Greenpeace. Selamat malam, Mas Bondan. Selamat malam. Saya ke dokter dulu. Dokter, jadi Kemenkes sudah menyebut ada kenaikan jumlah pasien ISPA di Agustus sampai 200.000 kasus. Dari penilaian dokter ini jumlah yang masih cukup wajar atau sudah masuk level mengkhawatirkan? Kalau ada peningkatan jumlah pasien, apapun angkanya tentu tidak baik, ya tidak wajar begitu. Jadi peningkatan itu kan didapat dari data yang terus-menerus surveillance. Jadi memang kalau ada peningkatan kasus, jelas harus ditanggulangi. Tapi seperti tadi disampaikan, sebenarnya polusi udara itu punya 3 dampak. Dampak pertama karena dia dihirup, maka akan masuk ke paru dan saluran napas, bisa ISPA, bisa asma, dan sebagainya. Itu poin pertama. Tapi poin kedua, partikelnya juga bisa ke mata, bisa ke kulit, sehingga timbul berbagai kelainan juga pada mata, pada kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, walaupun mungkin di Jakarta tidak terlalu banyak, debu itu bisa nempel ke minum gitu, air minum atau sumur, dan kalau tidak dimasak itu bisa menimbulkan gangguan pada saluran cerna. Jadi memang masalahnya banyak dampaknya pada kesehatan dan tentu harus ditanggulangi segera supaya jumlahnya tidak bertambah, satu. Dan yang kedua supaya jangan jadi kronik. Yang SPA ini kan yang akut, artinya datang ke sekarang, sakit sekarang, tapi yang kita khawatirkan kalau ini berkepanjangan tentu kalau ada penyakit kronik yang lain yang tadi sudah digambarkan di infografis yang barusan disampaikan oleh Kompas TV. Dokter, ini kan dianggap impact dari polusi ini nggak sebesar COVID ancamannya. Jadi anjuran pakai maskernya pun terkesan setengah hati, begitu tidak diwajibkan. Kalau mau pakai syukur, nggak mau pakai ya udah gitu. Tapi dari sisi kedokteran, sebetulnya sudahkah kita pada level yang harus menggunakan masker kalau kita beraktivitas keluar? Isunya bukan soal besar apa nggak besar, jadi ada dua masalah. Nomor satu, jumlah kasus dan jumlah kematian akibat polusi udara dari tahun ke tahun itu besar. Kalau jumlah-jumlah akan jauh lebih besar dari COVID, kalau dari tahun ke tahun secara kumulatif. Tetapi memang dia tidak terjadi sepanjang tahun di semua daerah di dunia. Itu poin pertama. Poin kedua, sehubungan dengan masker. Kalau masker pada COVID, itu sudah ada bukti ilmiah. Kalau kita pakai masker kain 2 lapis, penurunan infeksi sekian persen. Kalau pakai masker bedah, penurunan infeksi sekian persen. Kalau pakai masker N95, penurunan infeksi sekian persen. Dan itu tidak ada pada polusi udara. Karena tergantung jumlah polusinya, tergantung arah angin, tergantung orangnya. Sehingga pada polusi udara, yang utama memang bukan masker, yang utama memang mengatasi sumber polusinya agar tidak keluar, dan kemudian kita anggota masyarakat membatasi aktivitas fisik di luar rumah, kalau perlu pakai masker. Jadi memang kedudukan masker di polusi berbeda dengan kedudukan masker di COVID. Oke, saya ke Mas Bondan. Mas Bondan, ini kan Greenpeace punya data ya terkait dengan ancaman kematian hingga 8.700 kematian dalam setahun terakhir karena polusi. Ini seperti apa datanya? Ya, itu hasil riset yang kita publish setiap tahun ya. Itu hasil dari polutan khusus dari PM2,5 saja. Tapi kalau bicara soal data lainnya, DKI juga sudah punya data sebenarnya ada sekitar 60 triliun yang dikeluarkan warga DKI Jakarta itu untuk berobat ke rumah sakit akibat yang penyakit erat kaitannya dengan polusi udara. Dan juga ada riset lain yang mengatakan juga bahkan di berita yang lain ada 132.000 per tahun orang meninggal akibat polusi udara. Jadi data-data ini sebenarnya sudah banyak sekali kajiannya, bahkan kalau kaitannya dengan COVID di negara lain sudah membuat kajian ketika COVID kemarin ada peningkatan PM2,5 tertentu itu meningkatkan kematian akibat COVID juga lumayan tinggi. Jadi polusi udara ini sangat erat kaitannya dengan pernapasan pastinya ya. Jadi itu sudah banyak risetnya yang bisa kita kaji sebenarnya, bisa jadi kajian utama untuk pengambilan kebijakan. Mas Bondan, ini kan angka polusi kita agak membaik. Saya bilangnya agak membaik karena belum membaik secara signifikan. Kalau menurut Anda ini faktor karena memang ini baru hari Senin ketika weekend itu aktivitas tidak terlalu padat di Jakarta, atau memang belakangan ada rekayasa cuaca dan semacam yang kemudian menurunkan indeks polusi? Ya, sebenarnya beberapa riset mengatakan teknologi modifikasi cuaca yaitu menambah curah hujan dan water mist juga sebenarnya itu sejatinya menurunkan kadar polutan dalam hitungan jam dan mungkin beberapa hari saja, dan itu sangat singkat sekali.
tapi itu tidak mengobati akar masalahnya. Kenapa akar masalahnya? Yaitu tadi, seperti Dokter Chandra katakan tadi, itu sumber pencemarnya, polutannya. Karena kita juga sudah mengatakan sejak 2017 ya kepada pemerintah bahwa ada namanya transboundary air pollution, polusi lalu lintas batas. Jakarta mungkin melakukan banyak hal tadi yang mungkin bisa menurunkan curah hujan lebih banyak gitu ya dan pakai water mist. Tapi ada sumber lain di luar Jakarta yang bisa jadi akan menjadi sumber dominan yang masuk dalam Jakarta. Saat ini kita punya angin musim barat dan musim timur. Jadi dari angin dari timur sekarang arahnya ke barat. Jadi bisa jadi industri yang ada di timur Jakarta itu masuk dalam Oke. Jakarta. Nanti sebaliknya juga seperti itu sebenarnya. Mas Bondan, kalau kita bicara soal ancaman polusi itu kan terjadi tiap tahun, utamanya di kala musim kemarau ya. Tapi kalau kita bicara kenapa ini terjadi setiap tahun, rasanya nggak lucu juga kalau kita nyalahin cuaca begitu. Karena kan kalau misalnya kita bicara soal ancaman nyatanya, bagaimana cara mengatasinya itu yang kemudian harus dijadikan solusi oleh pemerintah agar tidak terjadi setiap tahun dan kemudian jadi semakin parah setiap tahunnya. Kalau menurut catatan Greenpeace, memang apakah sumber utama polusi itu berasal betul dari kendaraan bermotor atau justru memang utamanya itu dari industri yang berada di sekitaran Jakarta yang terutama mereka masih menggunakan batu bara sebagai utamanya, sumber utama? Ya, kita membuat riset salah satunya adalah modeling ya, modeling yang dimana ada sumber polutan tambahan selain transportasi yaitu PLT batubara yang bisa bertambah ke dalam Jakarta. Jadi berasal dari luar Jakarta. Kita buat waktu itu riset namanya silent killer yang dimana Jakarta menjadi ibu kota negara dengan yang dikelilingi oleh PLT batubara terbanyak di dunia dalam Wow, radius oke, berapa banyak Mas? 2017. Ya ada sekitar 16, 11 atau 16 gitu ya, dan itu kita riset 2017 tapi sekarang ada pembaharuan. Dan poin sebenarnya adalah pemerintah saat ini tidak punya baseline data yang bisa dijadikan patokan sebenarnya sumber pencemarnya dari mana. Hmm, Ya dari 2 kali rapat terbatas itu terjadi signifikansi perubahan ya. Yang ya, awal dikatakan tidak ada sumber PLT batubara, tapi yang kedua dikatakan ada sumber PLT batubara. Ini kan melihat bahwa ternyata jadi tidak ada punya data yang dijadikan patokan untuk pengambilan kebijakan. Ibarat kita mengobati luka gitu ya. Kita harus tahu dulu di mana posisi lukanya gitu. Saat ini seolah-olah masih belum pada mengambil titik luka dari sumber pencemarnya itu. Kalau tadi Pak Luhut katakan butuh 3 bulan sampai 1 tahun untuk mengatasi pencemaran udara ini, justru kita tanyakan kembali, waktu gugatan warga negara dimenangkan 2021 mengenai polusi udara, kenapa pemerintah mengambil langkah banding? Bahkan 2023 ini Presiden dan KLHK sejatinya masih ada langkah kasasi yang menggantung di pengadilan. Jadi sejatinya 2 kali rapat terbatas itu bertolak belakang dengan hmm. langkah kasasi di pengadilan yang sebenarnya sudah diperintahkan oleh hakim bahwa pemerintah bersalah dan harus melakukan banyak hal. Jadi ini bertolak belakang ya, satu sisi melakukan banyak hal, tapi sisi lain ada kasasi yang menggantung yang seolah-olah tidak mau menerima apa yang diperintahkan oleh hakim dalam gugatan warga negara yang dimenangkan di 2021 lalu. Oke, saya ke Dokter Chandra terakhir dok. Jadi apa yang bisa dilakukan masyarakat? Kita cuma bisa pakai masker aja, nggak ada kemudian solusi lain untuk menghadapi ini semua? Sebelum itu saya ada 2 hal yang ingin saya tambahkan. Nomor satu, selain penelitian yang tadi disampaikan oleh Mas Bondan, ada penelitian yang namanya AQLI, Air Quality Life Index. AQLI ini menunjukkan bahwa berapa besar penurunan usia harapan hidup, gitu ya, yang cukup banyak diberitakan di India, di New Delhi itu sampai 11,5 tahun kalau kita pakai data WHO, 8 tahun kalau pakai data lokal. Jadi ada data penurunan kualitas usia harapan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kita diundang oleh Kompas TV untuk bicara polusi udara di Jakarta. Tapi setengah jam yang lalu kita dengar berita Kompas TV, sudah ada kebakaran di sekian ribu titik di Indonesia ini. Jadi saya cuma ingin sampaikan, oke lah kita bicara Jakarta, ingat kebakaran sudah terjadi. Dan itu sekian ribu, dan itu harus ditanggulangi. Dari sekarang supaya jangan sampai nanti kita diundang lagi untuk membicarakan hal yang sama. Balik ke pertanyaan yang terakhir tadi, apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat? Saya sangat setuju dengan Mas Bondan, kita semua harus berharap agar ada upaya keras sumber polusi diturunkan. Kalau makanan dan minuman tercemar, kita bisa pilih makan minuman yang lain supaya kita tidak tercemar. Tapi kalau udara yang tercemar mau tidak mau harus kita hirup. Jadi sumbernya mesti diselesaikan. Tapi oke lah, sambil itu berjalan, yang kita bisa lakukan nomor satu adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Artinya makanan yang bergizi, istirahat yang cukup itu sangat penting. Dan kedua, yang punya penyakit kronik memang harus lebih waspada. Artinya kalau ada anjuran minum obat harus diminum dengan teratur, kalau ada eksersi akut mesti dipakai. Nah, memang yang utama adalah kalau bisa udah polutan sesedikit mungkin masuk dalam tubuh, tentu saja mudah mengatakannya membatasi aktivitas fisik di luar ruangan. Tapi kalau orang kerja mau bilang apa? Jadi kalau terpaksa harus ke ruangan,
masker bisa digunakan, tapi bagaimanapun juga membatasi aktivitas fisik merupakan hal yang utama. Dan yang paling utama adalah hulunya, tolonglah segera hentikan sumbernya. Dan ingat, hati-hati tentang kebakaran hutan yang sudah sekian ribu. Saya kebetulan dengar Kompas TV tadi. Oke, Dr. Chandra Yoga, terima kasih. Terima kasih juga Mas Bondan sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.